Halo semuanya, kembali lagi di channel Tuan Romi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep MVC di bahasa pemrograman. Tutorial ini diperuntukkan untuk berdasarkan request seorang teman yang ingin memahami tentang bagaimana konsep MVC itu. Oke. Oke, MVC itu sendiri adalah model view controller. Oke. MVC itu adalah model view controller. Ini adalah konsep atau paradigma dalam pemrograman. Bagaimana caranya kita mengelompok-kelompokkan program yang kita buat agar sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukannya, sehingga kita bisa tidak semua codingan itu di satu file gitu. Jadi kita bisa kelompok-kelompokkan, kita bisa pisah-pisah gitu. Nah, pemisahannya seperti apa? Nah, itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Misal ada kelompok codingan, ada misalkan ada scope codingan yang dia hanya mengurusi bagian tampilan depan. Misal untuk masalah warna, masalah tata letak, masalah elemen apa aja yang ada di sana gitu. Nah, kemudian ada juga kalau scope codingan yang cuma mengurusi masalah data aja. Misal sumber datanya dari mana, bentuk datanya seperti apa. Misal sumbernya dari database kah, dari API kah, dari file kah, atau datanya itu dari di-generate sendiri kah datanya itu, atau misalkan kalau dia dari database-nya apa, dia secure atau no secure, terus dan lain-lain. Pokoknya urusan data dia di satu scope sendiri gitu. Nah, kemudian controller ini yang akan misalkan untuk ini mengatur data yang mana tadi mau dilempar ke view yang mana. Nah, kalau kita tidak menggunakan konsep MVC, model view controller, kita misalkan punya di sini namanya index.php, maka kita akan memasukkan semua codingan kita ke satu tempat itu, ke satu index.php ini. Oke, kita bikin variabel di situ. Misalkan kasih $name, misalkan nama siapa gitu kan, AAA gitu. Nah, terus setelah kita punya datanya, terus kita atur lagi view-nya di file yang sama. Misalkan, dia button, misalkan dia button ini misalkan. Terus setelah itu kita menentukan $name ini mau dilempar ke button yang mana. Nah, kita masukkan manual masing-masing satu persatu. Nah, ini kan menjadikan codingan kita tidak rapi. Selain tidak rapi, kalau misalkan program kita masih kecil tidak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan program kita sudah besar, ketidakrapian itu akan menimbulkan masalah. Kenapa? Karena kalau program kita sudah besar, kita tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Kita pasti akan berkolaborasi dengan orang lain, apakah tim kita atau orang lain di tim yang berbeda gitu. Nah, kalau codingan kita tidak rapi, orang lain akan kesulitan untuk menggunakan program yang sudah kita buat, atau membedah atau melakukan perbaikan pada program yang kita buat. Permasalahan lain pun akan sering banyak muncul kalau codingan kita tidak rapi, yaitu misalkan kita ketemu bug, nyari bugnya susah banget. Misalkan kita udah ketemu bugnya, tapi ternyata di file yang lain ada bug yang sama karena filenya berantakan gitu. Kemudian lagi misalkan jika kita melakukan perubahan misalkan isi dari variabel ini udah bukan ini lagi nih, konstantanya bukan ini lagi misalkan. Nah, kita harus mengubah semua file, kita edit satu persatu. Ada satu file aja yang lupa kita edit, mungkin kita nggak nyangka dia ada di sana gitu kan. Ya udah, itu akan jadi bug, itu akan jadi error gitu. Nah, sedangkan dengan konsep MVC kita memilah-milah pekerjaan mana ditaruh di file yang mana, sehingga codingan kita jadi rapi, dan ketika kita mau melakukan perubahan, kita cukup melakukan perubahan ke satu file akan diterapkan
akan diterapkan ke semua program kita karena mereka saling berhubungan gitu. Nah, itu konsep MVC. Jadi kalau misalkan kita bikin program kecil yang tujuannya yang penting jalan, yang penting misalkan dia works aja gitu. Yang penting dia berfungsi, ya udah tidak perlu mempelajari konsep MVC. Tapi kalau misalkan kita mau bekerja dalam tim dan program kita semakin besar, sebaiknya kita menggunakan konsep MVC. Sebenarnya banyak lagi konsep lain selain MVC ini, tapi pada ini untuk kasus misalkan kita pemrogramannya itu web dan menggunakan PHP. Nah, salah satu yang terbaik adalah konsep MVC ini gitu. Berbeda halnya jika kita pemrogramannya menggunakan Python. Atau misalkan kita menggunakan Java gitu. Contoh misalkan kalau Python itu kita pakai Django. Nah, konsepnya mirip dengan MVC tapi namanya itu bukan MVC gitu. Apa ya kalau nggak salah ya. Tapi dia konsepnya masih mirip dengan MVC. Sama juga bahasa-bahasa lain juga namanya mungkin berbeda-beda tapi konsepnya mirip-mirip lah, yaitu mengelompokkan file berdasarkan tugasnya masing-masing. Oke. Nah, dalam konsep MVC itu yang elemen pertama adalah model, kemudian adalah view, kemudian controller. Nah, apa maksudnya file-file ini? Model ini contoh ya, kalau misalkan kita punya inilah pemrograman PHP menggunakan Laravel misalkan. Nah, di sini kan ada folder namanya Laravel misalkan. Nah, di dalam folder itu akan ada folder bernama app dan resource. Nah, ini dua folder yang paling sering sekali kita akan gunakan. Nah, di app ini akan ada di sini models dan ada juga di sini HTTP. Di dalam HTTP itu ada controller. Nah, kemudian sedangkan di resource itu akan ada folder namanya views. Gitu. Oke. Jadi 3 folder ini nih, ada folder models, folder controller yang ada di folder HTTP dan folder views. Nah, masing-masing folder ini berisi file yang sesuai dengan tugasnya. Contoh misalkan kita mau mendesain tampilan depan dari tampilan front end dari dari website kita. Nah, itu kan kita mengatur HTML-nya ya. HTML, kita atur elemen-elemen HTML-nya, kita atur button-nya, kita atur input field-nya, kita atur div, kita atur spat dan lain-lain. Nah, itu kita simpannya di directory views. Gitu. Kita simpan di directory views, misalkan namanya di sini index.blade.php. Nah, kenapa ada .blade-nya? Ini nanti berkaitan dengan templating engine dari Laravel, tapi ini tidak perlu diperhatikan sekarang. Yang penting dia ada file nih di dalam folder views ini, namanya index gitu kan. Nah, dalam index inilah kita menulis codingan untuk HTML kita, HTML, CSS, JavaScript di situ. Nah, lalu HTML, CSS, dan JavaScript tadi kan akan menampilkan data kan gitu. Data misalkan dia berupa tabel. Kita bikin tabel di HTML. Nah, masing-masing row, masing-masing baris dari tabel itu kan membutuhkan data. Data itu diperoleh dari mana? Data itu diperoleh dari controller. Gitu. Data diperoleh dari controller. Nah, ini controller. Nah, di dalam controller ini misalkan kita punya di sini namanya itu users controller.php. Nah, setiap file controller harus diakhiri dengan controller.php seperti itu. Misalkan namanya users, nah jadi users controller. Nggak bisa users.php aja. Sebaiknya seperti itu, walaupun nanti mungkin dalam beberapa kasus bisa, tapi sebaiknya ditambahin controller di belakangnya. Users controller.php. Nah, di dalam file ini nanti kita akan mengarahkan lah. Kalau ada yang mengakses user controller ini, nanti view yang akan dipilih yang mana? Yaitu view yang index yang udah kita bikin di bawah. Lalu data yang akan dipilih yang mana? Nah, datanya yang akan dipilih ya sesuai dengan filenya. Kalau ada modelnya di sini, ya kita tinggal tulis modelnya gitu loh. Gila, bukan ini. Oke, models. Oke, nah sini nih.
Di folder model sini misalkan kita punya di sini user.php. Nah, kalau model dia gitu doang ya, user.php gitu doang, nggak pakai model belakangnya. Nah, misalkan user.php ini punya data. Nah, data ini mau dikirim ke view, yang akan menentukan itu adalah controller, seperti itu. Si user controller.php ini akan mencari datanya itu di file user.php, kemudian dia akan melempar data itu ke index.blade.php. Di index.blade.php data tadi akan disusun dalam bentuk tabel. Nah, gini konsep MVC, model view controller. Jadi di dalam file controller ini tidak ada kita bikin bikin data di sini. Kita tidak bukan tugasnya file controller, walaupun dia bisa ya, tapi bukan tugasnya file controller untuk menciptakan data atau mengumpulkan data. Jadi misalkan dia tidak connect ke API, kalau mau connect ke API bukan di controller. Kalau mau connect ke database bukan di controller gitu. Nah, controller cuma manggil aja dari model. Nah, model nanti apakah dia ngambil data itu dari API, apakah dia ngambil dari database. Nah, itu tugasnya model. Apakah dia ngambil dari file, itu tugasnya model. Yang penting model sudah mengembalikan dalam bentuk variabel. Udah siap untuk dipakai gitu. Tidak ini lagi tidak perlu diproses lagi. Nah, controller sudah menerima data yang bersih. Tinggal pakai. Nah, si view ini sudah menerima data yang sudah bersih juga dari controller. Nah, sehingga tinggal dijadikan tabel. Kalau gitu kenapa nggak dari model langsung ke view aja? Nah, problemnya kita kan untuk menampilkan sebuah web itu kan datanya nggak cuma satu jenis. Misal kita ada halaman user. Di halaman user itu kan nggak cuma tabel doang isinya. Misal di situ ada tabel history belanja misalkan gitu. Nah, kan tidak history belanja itu aja gitu. Ada data profile di situ, ada data produk-produk di situ, ada data menu di situ. Nah, artinya kita nggak cuma punya satu data, sedangkan kalau langsung dari model ke view kan artinya dia cuma satu data aja. Satu data dari model itu sendiri. Sedangkan model ini pun nanti akan dipisah-pisahkan. Contoh misalkan namanya user.php, terus ada menu.php, terus ada misalkan profile.php gitu. Nah, banyak model ini diurus oleh satu controller yang sama. Jadi controller yang sama ini ya, user controller.php ini dia akan mengumpulkan data apa aja semua yang dibutuhkan dari file model 1, file model 2, file model 3, dikumpulin semuanya variabel-variabel yang siap digunakan tadi. Setelah dikumpulkan baru dilempar ke view gitu. Jadi controller itu ibaratnya apa ya? Bisa dikatakan sebagai inilah tengkulak ya, pengepul. Nah, controller itu adalah pengepul. Dia yang mengumpulkan barang-barang ronsokan lah dari misalkan dari pemulung gitu kan. Mengumpulkan barang-barang gitu kan, dikumpulkan di satu tempat. Nah, baru dilempar ke pabrik misalkan. Nah, pabrik itu view lah. Misalkan seperti itu sih contohnya. Jadi file model itu akan mengurusi satu hal aja. Misal kita punya data penjualan, ya modelnya sendiri. Kita punya data misalkan produksi, itu modelnya tersendiri lagi gitu. Dalam kasus ini misalkan untuk menu doang itu modelnya sendiri. Untuk profile modelnya sendiri. Untuk misalkan yang lain-lain misalkan history belanja itu modelnya tersendiri lagi gitu. Dia benar-benar terpisah, dia melakukan hanya satu proses aja gitu. Nah, di dalam model itu terserah nanti akan dia ngambil ke API kah, akan dia ngambil ke database, terserah gitu. Oke, itu model view controller ya. Nah, controller ini, yang user controller inilah nanti yang akan diakses melalui URL gitu. Misalkan ada yang akses misalkan nama website nama.com/user. Nah, nama.com/user itu akan diarahkan ke user controller ini misalkan. Nah, maka user controller inilah nanti yang akan nyari view-nya yang mana, modelnya yang mana. Modelnya ada berapa? Ada 10 model. Ya nggak apa-apa gitu.
Si controller ini cuma nyari-nyari modelnya yang mana. Sedangkan masing-masing model, misalkan modelnya connect ke database, ya terserah si modelnya, dia mau connect ke 10 tabel, 20 tabel, dia join 5 tabel, misalkan 5 tabel di join kolom dari tabel A, kolom dari tabel B, digabung-gabung gitu, ya itu tugasnya masing-masing model gitu. Nah, dengan begini lebih rapi lah pemrograman kita. Kita misalkan ketemu bug yang misalkan masalahnya itu berkaitan dengan database, ya kita nggak perlu lagi ubek-ubek semua file di mana-mana gitu. Kita tunggu cari ke directory model dan langsung target ke database-nya. Jadi cepat gitu. Misalkan kita punya masalah di variable, kita mau masalah di variable not found misalkan gitu, kita kan sering ketemu error kayak gitu misalkan. Nah, kita tinggal cari di controller gitu, karena penyusunan variabel itu semua di controller. Contoh ini contoh ya, misalkan kita punya masalah misalkan di JavaScript-nya ada yang error misalkan ini nggak jalan, atau HTML-nya misalkan berantakan, ya kita nggak perlu buku-buku semua file lagi, kita cukup pergi ke folder views gitu. Oke. Itulah konsep MVC ya. Ini contoh kasusnya Laravel untuk bahasa pemrograman PHP, tapi konsep yang mirip-mirip seperti ini juga digunakan di pemrograman lain. Cuman dengan nama yang berbeda. Kalau di PHP namanya MVC gitu. MVC di PHP ini nggak cuma dipakai di Laravel nih, dipakai di CodingNighter juga gitu misalkan. Nah, kalau di Python namanya beda lagi tapi konsepnya mirip-mirip. Di Java beda lagi tapi konsepnya mirip-mirip lah seperti ini. Oke, nah itu konsep. Ini konsep sih, konsep yang maksudnya kerangka berpikir lah, atau bagaimana cara kita menyusun program dengan baik gitu, sebenarnya gitu sih. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.